Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di turnamen Speed Chess Championship 2022, partainya Magnus Carlsen berhadapan dengan Doma Rajugukes kemarin malam kawan. Untuk malam ini schedule-nya adalah Nihal Sarin akan bertemu dengan Anish Giri. Besok ada dua partai, Wesley So versus Nordibek Abdussatrob, dan satu partai lainnya Hikaru Nakamura versus David Parafian. Setelah itu, turnamen ini akan memainkan babak quarter final kawan. Turnamen ini terbilang besar kawan hadiahnya, yaitu 100.000 US dollars atau setara 1, miliar rupiah. Cukup besar untuk turnamen online semacam ini kawan. Tentu saja dengan hadiah sebesar ini, para sponsor tentu mengharapkan pemain-pemain top lah yang bermain di event seperti ini kawan. Kita lihat tadi foto-foto pemain top-top dunia yang berlaga. Cukup disayangkan, Yanneponi langsung gugur di babak pertama kawan oleh Maxime Lagrave. Dan tadi siang sudah kita ulas 2 game langsung, jadi videonya agak panjang. Sudah saya jelaskan hasilnya, Magnus Carlsen menang telak 22-7 mengalahkan Doma Rajugukes. Dan kali ini saya akan cukup hadirkan satu partai saja kawan, karena partai ini terbilang cukup panjang, berakhir di langkah ke-55. Oke, langsung langkah pertama oleh Carlsen pion E4 dan permainan berlanjut ke Ruy Lopez kawan, variasi Berlin Defense. Pada game ketiga, Magnus Carlsen juga berhasil menjebol Berlin Defense. Magnus Carlsen menang kawan. Di sini rokade seperti biasa, kuda ambil pion E4, benteng E1. Ada juga yang memainkan pion D4 kawan, jalur Berlin endgame dengan menawarkan permainan endgame yang lebih cepat, biasanya kuda D6. Dan selanjutnya di sini gajah akan sikat kuda, diambil balik oleh pion D. Dan pion D pukul pion E5, kuda F5, pertukaran menteri lebih cepat kawan. Dan di sini putih bisa melanjutkan kuda C3, benteng D1 skak. Atau segera mendorong pion-pion sayap raja ini kawan dengan pion mayoritasnya 4 pion melawan 3 pion. Bisa dimanfaatkan oleh putih. Kebanyakan permainan Berlin endgame ini kawan menghadirkan permainan remis daripada jalur benteng E1 ini yang dipilih oleh Carlsen. Kuda D6 dan kuda ambil pion E5. Di sini gajah E7. Ada juga jalur pertukaran kuda terlebih dahulu, diambil balik oleh benteng. Selepas itu blokade gajah E7 kawan. Di sini gajah F1 barulah rokade oleh hitam. Bisa jalurnya seperti itu. Tapi di sini memilih gajah E7 terlebih dahulu, dan di sini gajah mundur F1 oleh Magnus Carlsen. Pertukaran kuda dilanjutkan oleh Doma Rajugukes, kuda pukul kuda E5, diambil balik oleh benteng. Rokade mengamankan raja, pion D4. Selepas memainkan pion D4 untuk membuka jalur pengembangan gajah, menunggu langkah dari Doma Rajugukes, Magnus Carlsen sedikit nyemil kawan, ambil minum, ambil pisang, makan pisang. Ternyata ini resepnya dari Magnus Carlsen yang bikin otaknya encer kawan, makan pisang. Kalian sering-sering makan buah kawan, biar sehat, biar otak kalian encer seperti Magnus Carlsen. Ternyata buahnya adalah buah pisang kawan. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Gajah F6, benteng turun ke E1. Dan di game ketiga kawan, pada posisi ini Doma Rajugukes membalas dengan benteng E8 kawan, menantang pertukaran, ditolak oleh Carlsen, gajah F4. Benteng pukul benteng, diambil balik oleh menteri, gajah ambil pion D4, Carlsen ambil kuda. Memang hitam terlihat untung satu pion, tapi dengan pion yang double inilah yang membuat masalah dalam permainan endgame kawan. Akhirnya Doma Rajugukes kalah dalam permainan endgame melawan Carlsen pada game ketiga. Doma Rajugukes tidak ingin mengulangi kesalahannya lagi, tidak ingin bermain dengan benteng E8, kuda F5 terlebih dahulu serang pion. Pion didorong oleh Carlsen ke D5. Dihentikan oleh pion D6 sekaligus membuka jalur pengembangan gajah terangnya. Kuda berkembang ke D2 dilanjut dengan langkah gajah G5. Di sini pion A4 untuk langsung mencoba mendapatkan ruang sisi menteri kawan, dihentikan dengan pion A5. Gajah berkembang ke peta B5, coba untuk mengawal peta E8 ini dihadang langsung, ditantang langsung dengan gajah D7. Carlsen meladeninya, diambil balik oleh menteri. Selepas itu menteri bergerak ke peta G4 kawan dan ancam gajah. Di sini gajah kalau Stockfish menyarankan dipertahankan, mundur ke F6 ataupun pion F6 ini kawan didorong maju. Tapi memilih untuk melakukan pertukaran. Rekomendasi nomor 3 dari Stockfish, diambil balik oleh gajah.
Sekarang pion B6. Coba lihat dengan adanya pion yang sudah ada di peta D5 kawan, juga pion yang ada di peta A4 ini membuat pion hitam di lajur C ini pun menjadi pion yang menggantung. Ini menjadi sasaran empuk dalam permainan endgame. Carlsen mengangkat bentengnya, segera ditumpuk di lajur E, ditantang oleh benteng AE8. Benteng AE1 pertahankan benteng petak pusat, didahului oleh Domaraju Kukes diambil balik menggunakan menteri untuk mendapatkan kontrol penuh di lajur E ini. Pion F6 sekarang mungkin untuk pergerakan raja kawan bergerak ke peta ini, siap untuk mengadu benteng di lajur pusat. Pion H3 dan pion G6 perkuat posisi kuda agar nanti bentengnya juga siap digeser, raja juga siap naik. Pion G4, kuda mundur ke peta G7. Di sini menteri bergeser ke peta D4 kawan untuk menghindari ancaman tempo dari hitam, dan di sini menteri bergerak ke peta F7. Selanjutnya pion F4, raja bergeser ke F1 atau cukup satu petak, bagus kawan. Tapi Carlsen lebih memilih untuk mendapatkan ruang kawan di peta-peta ini. Benteng E8 lanjut Domaraju Kukes, tantangan ditolak, raja naik ke peta F2. Domaraju Kukes tetap melanjutkan pertukaran benteng, diambil balik oleh gajah. Menteri bergeser ke E7 untuk mendapatkan kontrol penuh lajur E yang terbuka penuh ini. Gajah kembali ke D2. Raja hitam mulai naik ke peta F7, menteri J4. Untuk mencoba menawan pion ini kawan, agar menteri juga tidak berani meninggalkan pionnya ini. Selanjutnya pion H5 tantang Domaraju Kukes, ditolak dengan gajah C3. Kukes melanjutkan pertukaran simpel kawan, dan menteri hitam D7. Untuk coba ancam pion ini dibiarkan saja oleh Carlsen bermain dengan pion B3. Untuk memperkuat posisi rantai pionnya, juga membuka diagonal gelap bagi aktivitas gajah, bisa manuver kemana-mana kawan. Dan kalaupun pion ini diambil, maka putih juga mendapatkan pion yang di sini dengan tempo skak kawan. Tentu akan menguntungkan bagi putih. Pion-pion ini siap dihantam juga nanti. Domaraju Kukes tetap pertahankan pion C-nya, bermain dengan langkah kuda E8. Raja sekarang naik, pertahankan petak G4-nya, dan di sini raja mundur ke petak G8. Mendorong pion F5 merupakan pilihan terbaik kawan, tapi mundur ke petak G8. Carlsen menteri E4, raja kembali pertahankan pion kawan. Bukan langkah terbaik, pion F5 tetap menjadi pilihan utama. Seumpama diterima, ambil balik kawan. Kalau seumpama ditolak oleh putih, ada pilihan menteri ini bergeser ke sini dan nanti melakukan serangan di sini. Masih bisa kalian pertahankan dengan menteri ke peta H7, tak ada masalah. Tapi di sini tadi Domaraju Kukes lebih memilih dengan rajanya ke F7. Carlsen juga tidak mampu memanfaatkannya kawan. Maklum dalam permainan blitz, Carlsen melangkah ke peta E1 dengan menterinya, berharap bisa menyerang lewat sisi kanan papan. Langkah terbaiknya sama seperti halnya hitam, bermain dengan pion F5 kawan. Kalau ditolak, kalian menantang pertukaran di sini kawan, dan sulit untuk dihindari. Kalian mempunyai atau menciptakan pion bebas dalam permainan endgame. Struktur pion semacam ini sangat-sangat merepotkan. Posisi pion hitam banyak berada di petak gelap, bisa kalian sergap dengan gajah nanti. Atau pada posisi ini kawan, saat kalian bermain dengan pion F5 ini diterima oleh hitam, ya ambil balik dengan menteri. Tetap idenya melakukan pertukaran kawan. Kalau diterima, diambil balik. Struktur pion kalian mencegat pergerakan pion-pion, tetap berada pada petak gelap, nanti bisa kalian sergap. Dan raja juga mempunyai keleluasan ruang untuk bergerak ke sisi kanan. Kalau nanti bisa dihadang, nanti kalian tetap berada di pusat. Sementara waktu, dengan pion-pion ini kawan, kalian nanti bisa membongkar bangunan pion sisi kiri ini. Silakan kalian otak-atik sendiri. Tadi sudah saya coba menggunakan analisa dari Stockfish. Nanti jebol juga di sisi kiri ini kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Carlsen memilih menteri E1. Dan di sini menteri hitam E7. Masih kawan, pion F5 ini merupakan jawaban terbaik, ataupun pion C5 kawan. Menteri E7 menantang pertukaran, dan di sini menteri pukul menteri merupakan jawaban terbaik. Nanti bisa disusul dengan langkah pion F5 ini kawan, atau raja bergerak ke E4, dan putih dapat dipastikan menang. Carlsen memilih menyerang lewat sisi kanan papan, menteri ke H1. Raja mundur ke G8, menteri H6, dan menteri hitam F7 pertahankan pion G6. Di sini
Raja bergerak ke G3 pilihan Stockfish, pion G5 pilihan Magnus Carlsen. Dan meninggalkan pion dengan tempo skak kawan. Menteri ambil pion D5 skak. Sekarang posisinya berbalik kawan. Hitam dalam posisi menekan Carlsen. Raja ke E3 pilihan terbaik bergeser ke petak G3 kawan. Bergeser ke E3 untuk mencoba mendekati gajah agar gajahnya aman. Di sini langkah atau kesalahan kembali dilakukan oleh Domara Jukukes. Salah memilih petak Menteri E6 skak. Memilih ke petak C5 dengan harapan garbuan juga kawan. Pasti raja akan mendekati gajahnya mundur ke petak gelap ini. Selanjutnya menteri bisa bergeser kawan. Ataupun bergeser ke petak terang. Nanti sama juga kawan. Pion ini juga bisa jatuh. Menteri bisa bergerak ke petak F5. Coba bisa jatuh juga. Kalau didekati oleh raja, maka menteri gantian ambil pion yang ini. Ribet juga. Kalaupun raja tadi bergerak ke petak gelap ini kawan. Maksud saya bergerak ke petak D2 ini, menteri ke F2, pion ini jatuh juga kawan. Hitam bisa menang. Oke, tak perlu perpanjang variasi ini. Tapi memilih menteri ke petak E6 skak. Selepas raja bergerak ke D2, kalian mau melakukan skak lagi? Tidak. Bergerak ke petak F5, mencoba ancam pion ini. Dipertahankan oleh Carlsen, menteri H4. Raja hitam naik ke G7. Raja putih mulai bersembunyi ke C1. Sekarang pion D5. Di sini raja bergerak ke B2 dan pion C5 gantian. Pion G pukul pion F6 skak diambil balik dengan kuda. Posisi kuda dalam posisi kena pin kemungkinan akan nanti diblokade oleh hitam dengan pion D4. Didahului Carlsen, gajahnya keluar ke petak E5 berkoneksi dengan pionnya, membentuk koneksi yang solid kawan. Raja hitam bergeser untuk menghindari pin-pinan menteri H8 dan kuda E4. Mencoba membantu serangan kawan. Tapi malah membuka diagonal bagi menteri melakukan ancaman. Tapi tidak, Magnus Carlsen mencoba untuk mengeliminasi pion-pion. Menteri mundur ke E6, pertahankan pion. Menteri C7 skak. Raja mundur ke F8, menteri D8 skak. Raja kembali ke F7, gajah C7. Ingin rebut pion ini tentu tujuan Carlsen. Menteri F6 menantang pertukaran jelas kawan dan diladeni, diambil balik oleh raja. Gajah ambil pion B6. Pion-pion ini sudah jatuh kawan, sudah sulit untuk dipertahankan. Raja F5, gajah ambil pion A5, dan raja ambil pion F4. Siapa yang cepat kawan untuk mempromosikan pionnya? Apakah pion A ini putih bisa segera promosi atau pion G oleh hitam ini kawan? Coba kita balapan. Ternyata temponya lebih cepat Magnus Carlsen, gajah C7 skak. Raja F5, pion A5, pion C4. Dan di sini mengosongkan petak tapi sudah kalah cepat kawan. Pion A6 membuat Domara Jukukes menyerah. Kuda sudah tidak cukup cepat untuk menghadang pergerakan pion ini promosi. Itulah kawan game kelima antara Magnus Carlsen versus Domara Jukukes dalam permainan Blitz 5 menit increment 1 detik. Kembali lagi Magnus Carlsen dapat menjebol Berlin Defense gara-gara pisang kawan. Ya, kalian harus banyak makan pisang kawan. Agar pintar, otak encer seperti King Magnus Carlsen. Semoga permainan ataupun ide-ide Magnus Carlsen dalam permainan endgame di permainan Berlin Defense ini bisa menghibur kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.